Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anto Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara menangani kop flashback pada tabung yang bocor. Jadi tegangan tingginya itu bocor dari kop flashbacknya. Tentu saja itu tidak boleh terjadi ya, itu sangat berbahaya dan kita harus menanganinya dengan benar. Di sini saya akan tunjukkan saja seperti apa sih kebocoran tegangan tinggi pada kop flashback tabung TV itu. Saya akan perlihatkan. Di sini saya hidupkan terlebih dahulu mesin TV-nya ya. Nah, lalu kalian perhatikan di bagian kop flashback ini, ya, karet kop flashback ini kalian perhatikan. Di sini nanti akan terlihat bocoran ya kalau cahaya gelap. Nanti di sini akan terlihat tegangan tinggi dari flashback yang bocor, ya berwarna biru. Saya akan coba hidupkan mesinnya. TV start, dia hidup. Nah, kalau kalian bisa dengar di bagian kop flashback ini dia terdengar suara percikan dan desisan ya. Jadi itu adalah tegangan tinggi yang bocor yang keluar dari kop flashbacknya. Kalau di kondisi pencahayaan yang gelap maka akan terlihat bunga-bunga apinya. Dan itu tidak boleh terjadi ya. Kalau kalian menjumpai TV tabung dengan keadaan seperti itu, kop flashback yang bocor pada tabungnya, kalian perlu melakukan perbaikan ya pada area kop flashbacknya agar tidak bocor lagi tegangan tingginya. Ada beberapa cara menangani kerusakan tegangan tinggi yang bocor pada kop flashbacknya. Yang pertama kalian terlebih dahulu cek tegangan untuk B plusnya ya, apakah normal di 115 volt. Kalian cek terlebih dahulu untuk tegangan B plusnya. Nah, untuk TV yang saya tangani kali ini dia tegangan B plusnya normal 114 volt. Apabila kalian menjumpai kerusakan TV tabung kop flashback tegangan tingginya bocor, coba kalian cek terlebih dahulu untuk tegangan B plusnya. Apabila tegangan B plusnya over, coba kalian adjust terlebih dahulu trim pot untuk mengatur tegangan output B plusnya. Kalian turunkan, kalian kecilkan ya sampai 110 volt atau 115 volt, karena tegangan B plus over juga bisa menyebabkan tegangan tinggi pada kop flashbacknya bocor. Nah, kalau tegangan B plusnya normal, kemudian langkah selanjutnya kita lakukan saja perbaikan pada karet kop flashbacknya di sini. Nanti kita lepas karet kop flashback ini, lalu di situ kan ada besi pengaitnya. Kalian cek apakah sudah berkarat atau masih bagus. Kalau masih bagus, biarkan saja. Lalu kemudian yang kedua, kalian bersihkan area di sekitar kop flashbacknya. Kalian bersihkan, kalian lap sampai tidak ada debu atau kotoran yang menempel. Kemudian kalian pasang kembali karet kop flashback ini dengan menambahkan lem silikon sealer ini ya, seperti ini. Jadi kita tempelkan karet kop flashbacknya pada tabungnya, kita kasih lem ini ya, silikon sealer. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Kalian lepaskan karet kop flashback ini ya dari tabungnya, kalian lepaskan. Tapi sebelumnya
buang dulu sisa muatan pada tabungnya ya, dengan cara menggroundkan ya, seperti ini, tempelkan pada besinya. Oke, jika dirasa tegangan tinggi pada tabungnya sudah hilang, kalian bisa angkat kop karetnya. Nah, seperti ini. Nah, di area tabung di sekitaran kop flashbacknya ini, kalian bersihkan sampai benar-benar bersih. Jika dirasa sudah cukup bersih pada area di sekitar kop flashbacknya, kalian gunakan lem Textone sealer ini ya, oleskan pada sekitaran area kop flashbacknya. Nah, lalu pasang kembali karet kop flashbacknya pada tabungnya ya. Tapi sebelumnya kalian pastikan untuk besi ini tidak berkarat, dia masih bagus ya. Ini saya pasang kembali. Nah, setelah ini kalian diamkan 10-15 menit terlebih dahulu supaya lemnya itu kering terlebih dahulu. Jangan hidupkan TV-nya ya, biarkan lemnya kering dahulu. Nanti setelah itu baru kalau dirasa lemnya sudah kering, kita bisa coba hidupkan TV-nya. Kita lihat apakah masih bocor atau sudah tidak bocor lagi. Nah, jadi di sini sudah lebih dari 10 menit ya, dan juga lemnya sudah mengering ya. Lalu kita akan coba untuk menghidupkan TV-nya, apakah nanti tegangan tingginya masih bocor atau sudah aman. Saya akan coba hidupkan TV-nya. Ya, TV-nya sudah hidup. Kemudian kita perhatikan di sini. Sudah tidak ada kebocoran ya. Suara pun suara desisan atau suara loncatan tegangan tinggi dari kop flashbacknya sudah tidak terdengar lagi. Jadi dia sudah tidak bocor lagi ya kop flashbacknya. Dan ini dia jadilah di sini di sekitaran karet kop flashbacknya. Sudah aman ya. Demikian cara penanganan kebocoran tegangan tinggi pada karet kop flashback TV tabung menggunakan lem silikon sealer. Jadi seperti ini lemnya ya, dengan merek Textone silikon sealer atau sealant sama saja. Jadi seperti ini lemnya. Kalau kita lihat di sini, lem ini berfungsi untuk mengelem seperti kaca akuarium ya. Di sini ada gambarnya. Kenapa saya memilih cara seperti ini? Menurut saya pribadi, menggunakan cara ini sudah yang paling aman ya, aman untuk menangani kasus tegangan tinggi yang bocor pada karet kop flashbacknya. Dan juga sifat dari lem ini, dia mudah untuk
dilepaskannya lagi. Jadi bila suatu saat kita akan mengganti karet cover flat bagnya atau pengaitnya, kita tidak kesusahan untuk melepaskan karet cover flat bag dari tabungnya. Jadi lem ini saat kering dia sifatnya seperti karet, tidak keras, jadi lentur dia saat sudah kering. Dan ini pilihan yang terbaik kalau menurut saya untuk menangani kasus kebocoran tegangan tinggi pada karet cover flat bag di TV tabung. Bila kalian menemui kasus kerusakan yang sama, kalian bisa coba cara ini ya. Dan lem ini harganya 12.000 di daerah saya, terjangkau ya. Kalian bisa beli di toko bangunan, biasanya toko bangunan menyediakan lem ini. Itu saja ya untuk tutorial kali ini.